Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini senang rasanya bisa kembali menyapa Anda setiap harinya, insya Allah hadir pukul 5 ya. Dialog Fajar bersama kawan-kawan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Saya Fitriana Ayu, kawan yang pagi hari ini alhamdulillah bersyukur kembali sesuai doa kita kemarin bisa kembali dipertemukan dengan Ustadz Mim Saiful Hadi. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, sawenang, Allahu Akbar. Ikutan sehat juga, Ustadz Mim juga sehat ya? Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Sehat. Senang ya Ustadz ya kalau begini itu nggak kebanyakan banyak jajan-jajan gitu, masih bisa enak bisa ketemu kembali gitu ya Ustadz ya. Karena membahas kemarin itu yang sangat begitu penting gitu ya. Betul. Setahu kita kan yang berdoa itu hanya makhluk Allah, manusia gitu. Ternyata malaikat itu berdoa, apalagi ketuanya malaikat Jibril yang mana doanya ini diaminkan oleh Nabi kita. Ya Allah, kemarin itu mendoakan orang yang menyia-nyiakan Ramadan. Doa apa lagi Ustadz yang dipinta oleh malaikat Jibril ini supaya kalau jelek kita jangan sampai tergolong gitu ya Ustadz ya, bisa terhindar. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah bahagia sekali saya dapat berjumpa, bersua, bertemu dengan kawan-kawan semuanya di majelis, di forum yang yakin penuh dengan barokah. Amin, amin. Allah limpahkan berkah kepada kita ke seluruh alam ya. Amin, ya di seluruh pojok bumi, kolong langit gitu ya. Dimanapun kawan-kawan berada ya. Di Amerika, di mana lagi Jepang itu ya. Di mana-mana lah, pokoknya tersebar di seluruh muka bumi ya. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Maka alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat salam kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat semuanya. Ya, kawan-kawan kita lanjutkan ya. Kemarin sudah saya bacakan sebuah hadis yang menurut saya menjadi pengingat yang sangat pokok bagi kita. Karena yang berdoa malaikat Jibril yang mengamini Rasulullah. Ini tidak main-main tentu doa ini. Nah, yang ternyata doanya ini doa orang-orang yang jelek semua ini, maksudnya orang-orang yang celaka semua ya, orang-orang yang celaka. Maka berarti ini menjadi sesuatu peringatan yang keras, peringatan keras untuk jangan sampai itu kita lakukan. Gitu ya. Nah, setelah doa yang kemarin soal orang yang menyia-nyiakan puasa, menyia-nyiakan bulan Ramadan maksudnya, bukan hanya puasanya ya. Tapi seluruh ibadah amaliyah bulan Ramadan. Nah, kali ini doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu tentang hubungan kita dengan orang tua. Masya Allah. Nah, ini sangat Ustaz. Saya selalu kalau menyebut kita semua ya, menyebut orang tua ini kan pasti bahasa Jawa niku semendal itu loh Mbak ya. Bahasa Indonesia nih semendal itu? Gimana ya Ustaz ya? Nggak bisa, nggak ada tandingannya ya Ustaz ya. Jadi hati ini itu selalu ingat ketika menyebut orang tua itu hati kita selalu ingat, selalu pokoknya ada keharuan, ada kerinduan itu ya, yang menghubungkan kita dengan orang tua kita. Nah, malaikat Jibril mendoakan begini kepada orang-orang, kepada anak-anak, kita semua kan juga anak ya, yang apabila dia bertemu dengan orang tuanya, malaikat Jibril itu begini bunyi doanya, syaqiya abdun adroka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Kemudian malaikat Jibril berdoa
Ini doanya yang bagian yang kedua dari yang pertama kemarin ya. Celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Aku pun berkata amin. Maksudnya Rasulullah pun mengamini doa itu. Ini pastilah, saya katakan pastilah kita sebagai anak, kalau kita menyebut orang tua, ya istilahnya orang Jawa, semendal hatinya. Artinya bertaut antara kerinduan, antara cinta, antara sayang, macam-macam lah perasaan keterikatan kita dengan orang tua. Sehingga barang siapa yang bertemu atau mendapati istilahnya orang tuanya masih hidup, dia sudah dewasa tentu hidupnya si anak ini, ya seperti saya misalnya. Terus kemudian kita tidak mendapatkan surga, padahal kita mendapati kedua orang tua atau salah satunya itu hingga usia tua, terus kita nggak dapat surga, celaka kita. Itu ya, malaikat Jibril itu, celaka kamu. Kamu sudah dipertemukan dengan orang tuamu, maksudnya ditemani, ditunggoi ya oleh orang tua hingga beliau usia tua, tetapi kita tidak mendapatkan surga. Apa artinya? Sama dengan Ramadan. Orang tua ini kan ibarat pintunya surga, berarti kan itu ini. Betul. Ini kan apa namanya, garansinya masuk surga. Garansinya masuk surga ini orang tua itu. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, surgalah dia. Kan itu kan? Betul. Itu jelas. Sampai ada riwayat itu surga di bawah telapak kaki ibu, kan gitu ya. Dicari di bawah, Artinya begitu besar otoritas orang tua, ibu khususnya, kita mau neraka atau surga. Ya Allah. Nah ini kalau kita kedapatan hidup bersama orang tua, terus gak mlebu swarga, celaka wis. Kenapa begitu? Ya karena menyia-nyiakan orang tua berarti. Betul. Mengabaikan orang tua. Na'udzubillah min dzalik, bertengkar sama orang tua. Kan kayaknya lazim ya dalam kehidupan kita ini. Ketika ya saya sudah punya istri, kemudian berbeda pendapat dengan ibu atau mertuanya istri saya. Atau sebaliknya begitu juga, kita berbeda pendapat dengan mertua. Tidak boleh. Sampai menjadikan perbedaan itu, sikap menyia-nyiakan itu terjadi pada kita anaknya. Wes seneng gak seneng itu. Angel utawa susah. Kowe gak ono senenge, gak ono enake. Itu orang tua harus tetap menjadi orang tua yang kita hormati. Waduh, orang tua aku ini cerewet setengah mati. Bojoku bentino diseneni misalnya gitu loh. Dipaidu terus, dicela terus, dia dihenti. Saya gitu ya. Aduh, tidak ada baiknya orang tuaku itu kalau kepada istriku. Karena kan ada yang sampai gitu kan kejadiannya. Sampai kemudian rame gak karu-karuan. Tapi itu bukan jamaah dialog fajar, Ustaz. Insya Allah. Makanya kita beritahu ini agar ya Allah. Trademarknya sama dialog fajar ini tidak boleh itu kan itu. Ya Allah, betul Ustaz. Karena nanti musuh kita ini malaikat Jibril. Ini kan didoakan malaikat Jibril, celaka loh gitu kan. Diamini Rasul ya Allah. Maka senang atau tidak senang, cocok atau tidak cocok dengan orang tua, kita harus tetap tidak boleh menyia-nyiakan. Masya Allah. Harus mempedulikan, harus merawat, harus menyenangkan, menghibur orang tua kita. Dikala beliau sudah tua bahkan, hingga beliau tua, hingga beliau wafat, jangan sampai sedih, jangan sampai susah. Jangan biarkan orang tua kita ini sedih. Bahkan kalaupun kita ini ada kabar buruk, jangan sampai terdengar di telinga orang tua kita. Terus kunyah sendiri saja. Ketemu orang tua itu pokoknya guyang-guyu, senang menurut doa. Gitu ya Ustaz ya. Iya. Biar apa? Biar orang tua senang. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka kita tidak celaka. Sebaliknya, kalau tidak ada hari tanpa pertengkaran dengan orang tua, aduh, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, itu bukan jamaah dialog fajar. Ya, amin. Jangan sampai.
Jangan sampai, karena orang tua kita adalah pintu surga kita. Kita jaga, kita pelihara, dan kita pastikan kita dan keluarga kita masuk pintu lewat orang tua kita. Itu Masya Allah itu. Karena ya mau begitu. Terus Allah, ini kan berarti pemberian Allah kepada kita. Kita didekatkan sama orang tua, kita diberi hidup bersama dengan orang tua, dan kita oleh Allah diberi umur yang dapat menyaksikan bagaimana orang tua kita ini hidup hingga usia tua. Nah ini kalau kita baik sama orang tua kita, kan menjadi pelajaran penting bagi anak kita juga kan? Iya. Oh gitu ya caranya memperlakukan orang tua itu. Nanti kalau orang tua saya, ini anak kita ini yang mengambil kesimpulan ya. Sehingga ketika kita nanti tua, itu kita juga akan dirawat dengan baik gitu ya. Tidak disia-siakan. Yaitu doa malaikat Jibril yang kedua. Doa malaikat Jibril yang ketiga adalah Syakiya abdun dzukirta indahu walam yusalla alaik fakultu amin. Doa yang ketiga malaikat Jibril adalah celakalah seorang hamba jika namamu, nama Rasulullah maksudnya, disebutkan di hadapannya tapi dia tidak bersolawat untukmu. Maka aku pun, Rasulullah maksudnya, berkata amin. Nah ini yang ketiga ini soal kita dengan Rasul kita yang sangat kita cintai. Nah sederhananya kan begini Mbak Ayu. Kalau Mbak Ayu saya sebut nama ibunya Mbak Ayu misalnya gitu ya, saya sebutkan namanya siapa gitu misalnya gitu ya. Maka kan mesti ada perasaan, Masya Allah ibuku disebut. Nah, kan itu kan? Iya betul Ustaz. Kan itu. Terus muncul kalimat doa, semoga ibuku sehat, gitu kan ya? Semoga ibuku bahagia kan itu. Itu kan spontanitas kita. Kenapa begitu? Karena ada keterikatan batin kita dengan saya dengan ibu kita, saya dengan ibu saya. Nah begitu pula kalau sampai nama Nabi disebut, kemudian ya mohon maaf, mulut kita, lisan kita ini mingkem, celakep, tidak mengucapkan sholawat, berarti kita tidak peduli. Berarti kita tidak tidak bertaut hati kita dengan Rasul. Tidak ada keterkaitan, tidak ada keterpautan hati kita dengan Rasul. Jangan ngomong cinta dulu ini, nanti sangat jauh ya. Terkait aja, terpaut aja tidak. Sehingga nama Nabi disebut ya tidak ngefek. Gak kerasa apa-apa maksudnya. Tidak merasa apa-apa. Nah kalau orang ini seperti itu, ya celaka hidupnya. Nama Nabi orang yang layak paling dicintai, bahkan kecintaan kita kepada Nabi harus melebihi kecintaan kita kepada siapapun. Lah kok mau coba sholawat gak gelem gitu ya, baca sholawat aja ndak mau. Dan juga tidak ada hubungan, tidak ada keterpautan gitu, antara dirinya dengan Rasulullah. Nah dengan mengucapkan atau menyebut sholawat, ketika nama Nabi terdengar masuk ke telinga kita, kita mengucap spontan Allahumma sholli alaihi misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma atau sallallahu alaihi misalnya gitu ya. Ini kan atau sallallahu alaihi wasallam kan gitu ya. Ini kan menunjukkan setidaknya keterpautan hati kita dengan Rasulullah dimanapun serta dalam keadaan bagaimanapun. Sama seperti perasaan kita terpaut dengan ibu kita. Begitu nama ibu kita disebut, perasaan kita kan mesti ada keterkaitan. Betul, makdek gitu. Makdek. Sama dengan Nabi. Begitu nama Nabi disebut, bacalah sholawat. Bacalah sholawat dengan sungguh-sungguh, bacalah sholawat dengan penuh penghormatan, dan bacalah sholawat dengan penuh kerinduan. Tambah duri gitu, tambah duri maksudnya perasaan itu makin mendalam. Setidak-tidaknya ingatlah Nabi disebut baca salawat gitu ya. Sehingga kita nanti di akhirat diaku gitu ya, diaku, oh ya ini umatku, karena kita sering mengucapkan, membacakan salawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Insya Allah Ustaz. Sama-sama Ustaz. Semakin menguatkan pada orang tua kita ya, terutama yang mungkin di luar kota, di luar negeri, langsung ini ngambil handphonenya langsung ngechat.
Ibu, Bunda, kabarnya bagaimana? Masya gitu Allah ya. itu. Betapa ibunya itu, karena semakin tua itu ini ya Ustadz ya, bukan harta yang dibutuhkan itu ya Ustadz. Betul, ya. betul. Waktu perhatian gitu ya, Ustadz ya. Perhatian, penghargaan ya. Semoga betul bisa memuliakan orang tua ya, terhindar dari doanya malaikat Jibril tadi. Celaka untuk orang-orang yang hubungannya itu dengan orang tuanya tidak baik, kawan. Semoga kita terhindar. Terima kasih ya Ustadz Mim. Sama-sama, Mbak. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.